Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Sukses Skill yang berjudul tentang teknologi komunikasi dan jaringan. Perkenalkan, nama saya Rica Adila Veronica dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 20121618. Asal saya dari Kota Klaten. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi komunikasi dan informasi. Di era perkembangan zaman modern sekarang, teknologi merupakan segala sesuatu sarana yang digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia dalam menjaga kelangsungan hidup. Perkembangan teknologi juga sebagai indikator kemajuan suatu peradaban manusia pada setiap masanya, dan itu menjadi dasar perubahan dan perkembangan teknologi ke depannya. Kemajuan sebuah teknologi sangat berimplikasi pada perubahan kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Besarnya pengaruh dari teknologi membuat manusia terus-menerus melakukan berbagai perkembangan untuk menciptakan teknologi-teknologi baru demi memudahkan kehidupan manusia dalam berbagai hal. Sebagai plot dalam film dengan judul Zoomer, dalam hal film ini menggambarkan bagaimana pengaruh sains dan teknologi yang diimajinasikan terhadap masyarakat mampu membuka hubungan jarak jauh secara fisik seperti pesan suara atau gambar melalui teknologi frekuensi atau jaringan, dengan kemampuan teleportasi atau perpindahan fisik atau tubuh manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang cepat. Selanjutnya, komunikasi merupakan interaksi dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan makna mengenai hal yang diperbincangkan dan mengistilahkannya dengan komunikatif. Selain membangun interaksi sosial, komunikasi juga sebuah proses penyampaian informasi kepada khalayak untuk diketahui dan dipahami. Sehingga penyebaran informasi tersebut melahirkan sebuah tatanan kehidupan sosial atau budaya yang baru di tengah masyarakat atau peradaban sesuai dengan tuntutan dan tuntunan peradaban zaman masa. Tujuan dan fungsi teknologi dalam bidang komunikasi dan informasi. Teknologi merupakan suatu tindakan perekaan terhadap berbagai sumber daya yang ada untuk memudahkan kehidupan manusia. Perekaan sumber daya ini akhirnya melahirkan berbagai sarana atau alat-alat sesuai dengan kebutuhan manusia, terutama teknologi terbarukan seperti perangkat mesin, telepon, dan internet. Munculnya upaya perekaan sumber daya ini yang harus mengalami perubahan dari masa ke masa semakin mempermudahkan kehidupan manusia dalam membangun interaksi sosial, terutama dalam bidang komunikasi. Jarak yang jauh tidak lagi menjadi hambatan dalam membangun interaksi secara komunikatif. Bahkan dengan berkembangnya teknologi terbarukan saat ini atau IT, interaksi jarak jauh hanya dibangun dengan suara, namun juga menampilkan wujud fisik lewat sarana video call atau VC. Memilik di zaman prasejarah atau zaman batu, komunikasi interaksi sosial masyarakat jarak jauh dilakukan dengan sarana alam seperti burung atau hewan lainnya untuk mengirimkan pesan. Selain itu juga menggunakan simbol pada media batu dan kayu sebagai berita atau informasi untuk diketahui oleh khalayak. Dibandingkan dengan perkembangan teknologi saat ini yang dikenal dengan zaman milenial, maka kemajuan teknologi hasil dari perekaan manusia tersebut sudah sangat luar biasa dan hampir melewati ambang batas ilmu logika akal. Perkembangan teknologi, terutama yang terbarukan, berpengaruh pada komunikasi bidang komunikasi dan informasi, di mana proses komunikasi yang dilakukan jadi semakin mudah dan cepat, serta memiliki keakuratan pesan dan dipahami sesuai dengan maksud dari penyampaian pesan atau komunikator. Begitu juga halnya dalam penyebaran informasi. Berbagai kejadian di belahan dunia dalam waktu singkat dan cepat dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dunia. Manfaat teknologi dan komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi dan informasi adalah teknologi yang dibutuhkan untuk mengolah informasi dengan menggunakan komputer elektronik, perangkat komunikasi, dan aplikasi perangkat lunak untuk mengkonversi, menyimpan, melindungi, memproses, mengirimkan, dan memanggil kembali informasi kapanpun dan dimanapun. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi yang digunakan saat ini bukanlah hasil kerja semalam seperti legenda pembangunan Candi Prambanan, melainkan hasil kerja selama berabad-abad lamanya yang dilakukan oleh para ahli melalui jika di masa lalu proses penyebarluasan informasi kepada khalayak
luas dilakukan secara tradisional atau menggunakan teknologi tradisional. Maka di era informasi dan digital seperti sekarang, proses penyebarluasan informasi dilakukan teknologi baru yang jauh lebih canggih. Informasi pun dapat dikirimkan dalam berbagai macam bentuk seperti teks atau gambar melalui berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi seperti telepon pintar, televisi, dan media komunikasi dan modern lainnya. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat cepat ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi baru guna memudahkan komunikasi dan pekerjaan. Adapun manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi bagi manusia adalah sebagai berikut. 1. Berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang pertama adalah mempermudah dan mempercepat komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirimkan pesan kepada orang lain. Kini komunikasi dapat dilakukan secara sangat mudah dan cepat berkat adanya internet sebagai media komunikasi. Melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lain secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. 2. Memudahkan akses informasi. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Kini kita dengan mudah dapat mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Kemudahan mengakses informasi dan memberikan dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. Yang ketiga, mempersingkat waktu dan memangkas biaya dalam dunia industri. Waktu dan biaya sangat penting dalam produksi. Sebelumnya adanya teknologi komunikasi dan informasi, produksi dilakukan secara manual serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Setelah kehadiran teknologi komunikasi dan informasi, produksi dapat dilakukan setiap hari, cepat, dan biaya pun dapat dipangkas. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan laba bagi setiap perusahaan yang lain. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan dilakukan secara barter atau bertukar barang. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik. Yang keempat, proses perdagangan dilakukan secara elektronik dalam dunia bisnis. Perdagangan adalah kegiatan pertukaran, pembelian, dan penjualan berbagai macam komoditas kepada sejumlah besar orang yang melibatkan pergerakan dari satu tempat ke tempat atau e-commerce. E-commerce memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi karena di dalam terkandung proses perdagangan yang memungkinkan konsumen dan mencari dan membeli produk secara daring atau elektronik. 5. Yaitu transaksi secara daring. Terkait dengan perdagangan secara daring, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat kita temui dalam sistem perbankan. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi, sistem perbankan dilakukan secara manual dengan cara mengambil deposit secara langsung. Selain itu, transaksi juga hanya dapat dilakukan selama jam kerja dan hari kerja. Namun, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam, kapanpun dan dimanapun. Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan seperti layanan daring dan lain-lain. Yang keenam, membuat proses komunikasi pembelajaran semakin menarik. Teknologi komunikasi dan komunikasi baru tidak hanya dimanfaatkan di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Saat ini berbagai media pembelajaran yang berbasis komputer dan internet mulai digunakan di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya terjadi di ruang kelas, namun dapat dilakukan secara daring. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dunia pendidikan secara semacam lazim disebut juga dengan e-learning. Dengan e-learning, berbagai materi pembelajaran pun disajikan secara multimedia yang sekaligus merupakan karakteristik media pembelajaran atau ciri-ciri media pembelajaran yang lebih modern karena memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan pembelajaran jarak jauh secara real time.
Sekian yang dapat saya sampaikan tentang presentasi ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.